Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Kali ini saya sedang berada di Batu Karas, Pangandaran. Kebetulan ini ada acara PISA Anniversary Cimahi yang ke-23. Ya. Dan ternyata di sekitar tempat acara itu ada pembalap jawara, namanya Agni. Dikenal di Sentul itu Agni Herton. Inilah orangnya. Mungkin kalau melihat di Sentul ketika kemarin pakai PTS ya. Pakai PTS. PTS itu kecil. Tapi ternyata orangnya, waduh. Kita ini ngobrol-ngobrol kecil aja. Siap, aman. Nah, J Vespa dan kawan-kawan Vespa seluruh Indonesia khususnya keluar juga, saya kira ingin ini pembalap yang datang dari Batu Karas jauh kemana-mana ya. Iya, ujung ke ujung. Ujung ke ujung datang ke Sentul yang begitu besar gitu. Coba Agni cerita aja. Itu kenapa jadi pembalap gitu loh? Kalau untuk pembalap sendiri, kebetulan saya ada di lingkungan keluarga salah satu penghobi motor, khususnya di balap. Ya, seperti Vespa tapi? Enggak. Oh, jadi pembalap motor biasa. Motor cross. Pertama kakek dia balap road race juga tahun 70-an lebih. Terus mama saya juga pembalap motocross. Mama, nenek, bapak saya juga. Ternyata keturunan pembalap. Jadi pembalapnya itu warisan dia. Ini wajar aja kalau menang kan. Gas terus, gaspol ya. Terus ceritanya dilatih sama mama, papa, nenek atau? Sebetulnya nggak dilatih. Pas SD ikut balap sepeda, ketika masuk SMP mau pindah ke motor itu dilarang oleh orang tua. Keluarga semua. Oke. Karena keluarga bilang nggak mau semua ada di balap. Oke. Pengennya salah satu ada di atau nggak PNS gitu. Oke. Tapi makanya Agni sendiri tetap masih darah balap tuh nggak bisa nggak bisa dibuang ya. Oke. Habis itu kepikiran lagi, oke lah kalau emang nggak dibolehin balap. Dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak pernah diizinin naik motor. Kelas 1 sampai? Kelas 3 SMP. Gila. Karena ketakutan keluarga itu ikut balap. Oke. Justru keluarga pengennya cobalah yang lain lah. Dunia lain. Oke. Nah, terus? Tapi setelah itu saya nyoba dunia musik. Sempat ngeband. Terus selama SMP ngeband, ikut festival rock kayak kompetisi seperti itu. Cuma nggak klik. Habis itu beres lah. Masuk SMA. Kelas 1. Kelas 1. Oke. SMA agak jaraknya sedikit jauh juga. Iya. Si keluarga bilang, "Nih, belajar motor lah nggak apa-apa sekarang karena lokasinya jauh dari rumah." Kalau SMP kan kebetulan depan rumah. Oke. Ketahuan lah. Ya udah belajarlah motor. Belajar. Habis itu baru sebulan bisa naik motor. Sembunyi-sembunyi ngambil motor, ngambil wearpak. Tahu-tahu ada di sirkuit, motor pulang ke rumah rusak. Aduh, emang anak nakal ini ya. Terus lama-lama mungkin keluarga bilang, yaudahlah daripada di jalan, daripada ntar malah jadi hasilnya negatif kan. Yuk, coba dilatih. Dilatih beneran. Hari itu pertama kali latihan, pinjam wearpak, pinjam semua perlengkapan balap. Pinjam. Kalau motor mah emang udah ada di rumah. Latihan lah. Tapi bukan Vespa? Bukan Vespa. Oke. Bukan Vespa. Itu Satria 2 tak waktu itu. Oke. Habis itu ternyata setelah nyoba, terus keluarga lihat,
ada event Kejurda gitu, kalau nggak salah, event Kejurda seperti di sini? Bukit Besar, Tasikmalaya. Oh, di Tasik, oke. Yuk coba. Tuh. Turun. Begitu turun, karena waktu itu kelasnya nggak ada pemula, langsung ikut kelas open. Bus. Zamannya kayak Bayu Aditya, Deddy Gantar, senior. Oke. Ikut kualifikasi, terus ikut penyisihan, langsung ke 1. Masuk. Oke. Wah, keren. Iya, pada kaget, semua juga pada kaget, orang-orang di daerah juga. Cuma pas final, karena memang jam terbangnya kurang, turun hujan. Turun hujan, licin, maksa banget, disamain kayak pas waktu kering gitu kan, nggak ada batasan. Oh, ini harus gini, ini hujan dikurangin, nggak gas aja terus, tiba-tiba jatuh. Lagi posisi kedua waktu itu. Sampai lap keberapa itu kedua? Itu lap 4 lap awal. Terus kedua? 1-2, soalnya yang ketiga udah jauh. Oke. Itu juga kalau mikirnya, udah main aman, juara 2 mah sih bisa. Cuma ambisi saya tuh buat menjadi juara 1 itu sangat kuat ya, makanya terus ngegas. Oke. Jatuh. Akhirnya jatuh. Oke. Di yang bukan Vespa? Masih di yang bukan Vespa. Itu kurang lebih tahun 2009 ya. Mau masuk 2010, itu ada bos Vespa. Itu namanya Pak Ali sih. Pak Ali. Orang sini? Dari Garut. Oh, Garut. Oke. Nih, cobalah balap Vespa. Oke, ditawarin. Jadi ditawarin. Memang dia dulu punya Ereking yang saya sering bawa. Pas satu hari ada kelas Vespanya, nih ya udah nyoba Vespa. Emang Vespa ngopernya gimana, Pak? 2010 ya? 2010-an. Oke. Ya, kurang lebih 2010. Ikut-ikut, hari Jumat latihan, Sabtu Minggu langsung race. Padahal baru tuh naik Vespa? Baru itu naik Vespa. Nggak, sempet nggak kepikiran Vespa dipakai balap, gimana? Saya bilang, ini kan motor antik, itu motor klasik. Cuma, oke lah, apa salahnya nyoba. Nyoba kesini. Ya, langsung juara 2 waktu itu. Di Vespa? Iya, langsung juara 2. Agak sedikit aneh. Ini pembalap yang agak berbeda maksudnya. Ya mungkin juga fenomenal jadinya kan karena bedanya. Biasa orang latihan dari awal memang udah pegang Vespa. Anda nggak canggung gitu. Orang menyebutnya, oh jangan naik Vespa, berat ke apa? Ke kanan. Atau apa gitu. Itu gimana? Perasaan Anda ketika perasaan pertama kali naik Vespa memang sebelumnya itu orang-orang bilang, awas Vespa berat ke kanan, awas Vespa beloknya ntar bak perseneling mentok di aspal. Saya cuma berpikir waktu itu, ini motor. Ini motor. Emang beda nggak sama yang lain? Saya bilang, oh ini nggak beda, mungkin bisa. Saya bilang, dicobalah. Itu di Tasik yang pertama nyentuh aspal tuh lutut saya sendiri. Jadi pas belok itu katanya kan Vespa nggak boleh terlalu miring. Iya, Tapi saya coba miring sampai kena lutut. Lutut mentok. Bisa tuh. Wah, bisa nih saya bilang. Orang-orang waktu itu masih pada was-was. Belokan pasti nggak kena lah. Nggak kena. Makanya dari sana udah mulai kayak pakai motor bebek, udah nyaman beloknya. Alhamdulillah di sana prestasi naik terus. Mulai tahun berapa Anda kenal sirkuit resmi? Sirkuit resmi itu dari awal latihan sih 2009 itu pas awal kelas 1 SMA. Sudah mulai kenal lah. Kejurda tadi. Kejurda gitu. Kemudian mengenal Vespa dan Sentul. Nah, waktu itu pas kenal Vespa kurang lebih 2011 ya. PBI itu. Oh, PBI. 2009, 10, 11. Iya. Jadi 3 tahun setelah pegang Vespa toh? Ya. Oke, terus? 2011 pertama kali diajak sama teman di Tasik. Dia juga salah satu senior. Namanya Ringo.
Sempet waktu itu bangga sih, pas pertama ke Sentul itu bangga karena waktu itu saya selalu berharap bisa main di sana. Itu kan ada ya, ada apa namanya cita-cita gitu lah harapan. Ya secara kan Sentul orang tahu Sentul sirkuit internasional. Gitu kan. Ada harapan buat main di sana, bisa nggak, bisa tercapai atau enggak untuk unjuk gigi di sana. Gitu. Sampai saya tanya-tanya ke senior gimana caranya di sana, terus aspalnya gimana, beloknya gimana. Oke. Pas suatu hari saya ke Sentul, begitu lihat Sentul nangis. Wih, 2011 tuh ya? Oke. Terharu ya waktu itu, terharu sekaligus bangga gitu kan. Ya, dicita-citakan toh. Ya. Akhirnya sampai juga kan. Itu waktu pertama kali sana, saya difoto sampai saya cium aspal Sentul itu. Wih, Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sana gitu. 2011 pembalap yang pernah mencium aspal Sentul ini orangnya kan. Wah, keren. Waktu itu masuk di kelas apa? Waktu itu ikut di kelas pemula. Oke. Ya, karena kan baru ikut. Oke. Cuma di sana Ringo ikut kelas open pas kebetulan dia terjadi crash sehingga nggak bisa ikut open. Oke. Akhirnya saya ganti jokinya. Nih nggak apa-apa buat belajar, nyoba aja nih di open sekalian belajar. Oke. Oke lah di pemula nggak juara. Pas begitu di kelas open nyoba main waktu itu start di 17 karena titiknya di belakang. Di belakang ya. Sehingga bisa masuk di finish di 2 di open. Cuma orang-orang nggak tahu kalau itu ganti joki. Kelas pemula ya yang baru ke Sentul, di kelas pemulanya dia tidak menang. Ya. Pas masuk di joki apa namanya? Sidid Open juara 2 malah. Jadi memang bukan hanya darah saya kira, tapi memang bakat menjadi juara aja sudah. Amin. Juara 2 terus kemudian selesai Sentul pertama lah ya. Setelah itu selesai 12, 13 sampai 2000. Pertama ada seri yang ada juara umumnya itu VBI 2016. Oke, 2016 kan juara umumnya toh Anda? Ya, alhamdulillah. Wih, keren. Ini juara umum di tahun 2016. Banyak drama ya. Oke. Ya seperti drakor lah. Oke, gimana itu cerita dramanya? Itu sempat saya terbuang dari salah satu tim. Itu kan bisa dibilang 2 kelas digabung poinnya. Oke. Untuk hasil standing point yang dibikin juara umum. Yang pertama kelas 2 tak, yang kedua kelas Vespa Matic. Oke. Jadi si kedua itu digabung poinnya. Nah, habis itu setelah main saya bawa punya tim dari Bandung. Nama timnya itu ARM VRK Racing Team ya. Orang-orang juga udah tahu sih itu motor namanya si Jago. Oke. Habis seri 1, seri 2 di Kemayoran, dapat double winner. FFA ke 1, terus 2 taknya ke 1, Matic-nya finish di 6. Setelah itu di seri berikutnya si Matic udah nggak balap lagi. Entah. Memang nggak ada. Itu entah alasannya apa, saya kurang tahu gitu. Yang pasti nggak ikut. Yang pasti nggak ikut lagi di seri berikutnya. Di sana saya pikir otomatis kan kalau nggak ada satu pincang jadinya. Oke, benar. Saya pikir ini kalau misalkan nggak diterusin sayang karena poin udah di atas. Betul. Makanya nyoba nyari teman yang punya Matic asal ikut biar nggak pincang poinnya. Alhamdulillah ada. Cuma hanya sebatas mengisi kekosongan gitu. Nggak target harus juara. Cuma harapan sih mudah-mudahan juara. Oke. Kebetulan ada. Nah, si Jago ini
Dia itu yang membantu saya sehingga saya bisa berhasil menjadi juara umum. Di Matic? Di Vespa 2 tak. Oh, 2 tak ya? Iya. Oke. Dia sangat membantu, dia sangat berkontribusi terhadap saya untuk menjadi juara umum karena dari seri awal dia selalu juara 1. Oh, jadi si Jago itu. Ya, jadi saya dapat poin banyak itu dari si Jago. Wah, keren. Keren sekali. Keren sekali dan saya kira bangga sekali teman-teman sudah melihat langsung ya. Kemudian yang paling hebat lagi karena JPSPA yang bertemu langsung begini. Ketemu langsung mendatangi. Nanti saya cek rumahnya ya, piala-pialanya boleh ya? Boleh, boleh. Ada beberapa piala yang sebagian yang ada di perusahaan-perusahaan yang lain sama tim-tim yang lain. Oke, biasalah itu Pak ya. Cuma saya juga mungkin penonton JPSPA ingin tahu juga. Apalagi yang nontonnya ini teris cewek-cewek misalnya gitu loh. Cerita dong tentang keluarga aja gimana? Kalau untuk keluarga saya, yang pasti saya udah punya istri 1. Sudah punya istri 1? 1 ya. Anak udah 2, yang pertama baru 4 tahun, laki-laki. Laki-laki. Yang kedua perempuan itu baru 1 tahun 2 bulan. Walah, baru masih bayi dok ya? Masih bayi. Baru belajar jalan. Ada cerita lain. Biasanya katanya kalau pembalap itu ketika muda belum punya anak itu semangatnya tinggi, membara. Tapi ketika sudah kawin, sudah punya anak, itu semangatnya itu menjadi turun, berkurang. Ini bagaimana memupuk semangat? Malah setelah nikah itu, setelah punya anak malah jadi juara terus kan? Gitu loh. Gimana ceritanya? Alhamdulillah ya. Cuma memang sekilas ada pikiran seperti itu, terus perasaan seperti itu karena ketika kita ada di lintasan, berpikir di rumah ada yang nunggu. Ada di sini. Ada. Oke. Jadi di sana antara main aman atau gimana gitu kan. Karena takut kan ketika pulang ke rumah orang yang menunggu itu ya. Dia berharap kembali, takutnya kan terjadi yang insiden. Tidak diharapkan. Setelah itu sempat evaluasi diri lah. Gimana caranya biar semangat lagi gitu. Ya, apa tuh kira-kira? Awalnya saya ajak David ikut balap. Yang anak pertama yang 4 tahun itu. Yang 4 tahun itu. Saya ajak balap, ada namanya push bike. Dia balap sepeda yang tidak pakai tidak pakai goesan. Saya ajak balap, Fit, ayo kita balap. Ajaklah ke Jogja. Sampai ke Jogja? Di Jogja. Waktu itu main satu-satunya peserta dari Jawa Barat. Si David ini. Setelah itu main, alhamdulillah dia juara 2. Bener. Ini darah ini yang mengalir darah balap memang. Di sana pulang melamun, tiba-tiba ini saya harus buktiin biar jadi motivasi untuk David, saya bilang gitu. Keluarga, saya simpulkan ya, keluarga atau anak itu bukan menurunkan semangat, tapi justru menambah motivasi. Caranya memang membuat anak juga dilatih untuk itu ya, biar kita memiliki semangat yang sama. Betul. Wah, keren. Alhamdulillah di Vespa saya juga bisa jadi juara umum waktu 2016. Kebetulan berturut-turut 2017 juara umum lagi. Berturut-turut juara ya. 2016 2017. Kalau kemarin sempat tidak ikut balap, sempat semedi dulu karena waktu itu mengalami crash di Subang. Oke. Ya, hampir 2 tahun lebih, 1 tahun lebih lah. 2 tahun. Dulu. Dia patah kaki saya. Waduh. Sampai tulangnya keluar. Di paha kanan. Paha kanan. Pernah juga jadi crash gitu. Waduh. Nah, terakhir kemarin itu menjadi juara kedua ya? Iya.
Kejuaraan kedua kelas Pro FFA 2 tak small frame. yang kecil itu ya motornya ya. Dan itu kelas paling bergengsi di Sentul ya kemarin itu. Betul. Nah, maunya ke 1 ya. Harapannya ke 1. Kebetulan yang ke 1-nya itu Renaldi Pradana dari Banten. Oh, Banten. Ya, Banten ya. Ya sama-sama lah orang-orang Sunda juga lah ya. Ais, keren. Oke, itu saya kira yang ini ngobrol-ngobrol santai gitu, dan saya tidak menyesal karena datang ke Batu Karas bertemu langsung dengan sang juara 2016-2017 berturut-turut jadi juara umum, dan kemarin terakhir di Brotos Vespa Race itu juga menjadi kedua ya di small frame itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan semangatnya masih jalan terus ya. Amin. Semangat masih jalan terus dan menjadi terus darah jawaranya masih tetap mengalir gitulah. Amin. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk teman-teman khususnya para Vespa yang suka racing. Ya. Tadi pesannya supaya kata orang tuanya jangan balap di mana-mana di luar tadi kan. Jadi ditempatkan, dilatih dengan benar, ada sirkuitnya baru oke jalan. Jadi gak pernah dia ikut balapan liar gitu loh. Itu saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang baru nonton J Vespa, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar nanti kalau ada biar ada video baru kan bisa ada. Oke, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen juga lah. Ya, ini pembalap hebat ya, masa nggak di komen ya. Oke, semangat. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.